Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanak nasi pakai daun salam. Mantap. Makannya di kota Mekah. Ya, jauh banget Tata. Jauh amat ah, jauh. Bagi siapa yang jauh salam, mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin. 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 Satu lagi Bu. Ayo kita. Jalan-jalan ke pasar Kenari, Wah, beneran ya. tak lupa membeli kurma. Alhamdulillah kita sudah sampai sebegini hari. Mudah-mudahan ibadah kita diterima. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi farada alaina siyam wa nadaba alaina al-qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil mansabihid dalam amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-taqwa huwa imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin hadirat yang Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus sahibul majlis Bapak Haji Dr. Ramayuli hafizahullah beserta keluarga dan para jemaah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala lagi dan lagi atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kita masih dalam keadaan semangat mengarungi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memandang semangat kita ini dengan pandangan ridha dan rahmatnya Allah taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhari-hari mendengar ya dari ayat Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah penyemangat kita, ayat yang senantiasa dibaca, yang senantiasa terdengar oleh telinga kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita disanjung oleh Allah dengan predikat iman, diberikan perintah berupa puasa, amalan yang terbaik dari hamba Allah Ta'ala, amalan yang khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping amalan-amalan lainnya ini kembali kepada hamba tersebut. Bapak Ibu boleh membuktikan ketika ada suaminya atau lihat laki-laki pergi ke masjid, ya, kira-kira ada nggak berangkat pakai sarung, pakai peci, bawa sorban, mau ke pasar di waktu maghrib? Pasti mau ke masjid. Mau ngapain? Mau sholat. Udah jelas dong. Oh, mau haji, mau ke masjid, mau sholat. Kembali ke orangnya. Begitu juga ada orang bawa beras. Pak Haji mau kemana? Bawa beras. Kira-kira mau ngapain tuh? Mau sedekah. Mau zakat. Ya, zakat fitrah. Kan kelihatan mau zakat. Mau berangkat haji ada namanya walimatus safar. Walimatus safar, pulang-pulang langsung Pak Haji gitu. Ya, untungnya nggak ada Pak Umroh karena belum disahkan ya oleh kemenang kita, Pak Umroh belum ada. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa. Puasa ini menjadi perintah yang teristimewa khusus untuk Allah, karena di dalam puasa kita tidak ada yang tahu kecuali Dia dan Allah Subhanahu wa taala saja. Ibu-ibu keluar rumah, malamnya sahur, bukan di hari-hari puasa, bibir ibu pucat kering, kira-kira tetangga nyangkanya apa? Puasa. Sakit apa si ibu itu? Gitu. Disangkanya sakit, gitu. Ya, masa Bu, saya bukan sakit, saya puasa. Nah,
Si ibu mah katanya ini mah riba gitu. Ya. Nah, kan kayak gitu. Sehingga orang puasa itu nggak ada yang tahu kecuali dia dan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan salah. Zaman dulu saya pribadi sering dengar ya bahwa ada orang diuji apa, anaknya susah diatur dan sebagainya, datang ke kiai, kiainya ngasih amalan apa? Pak, puasain aja. Ada kayak gitu. Banyak ya. Susah urusan, puasain. Kenapa? Karena amalan puasa ini khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita predikat iman, memberikan perintah yang terbaik, perintah yang paling dicintai oleh Allah, khusus untuk Allah. Sehingga kemudian Allah menjanjikan kepada kita berupa harapan la'allakum tattaqun. Semoga mudah-mudahan dengan perintah puasa ini kalian jadi orang takwa. Lalu kita bertanya, takwa itu apa? Kita dijanjikan, kita diperintah untuk menjadi orang takwa. Takwa itu apa? Maka Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, ma huwa taqwa? Wahai Rasulullah, apa itu takwa? Maka Nabi menggambarkan at-taqwa huwa imtithalul awamirillah. Takwa itu gambaran tentang orang mengerjakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahi, dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan ini adalah tingkatan takwa yang paling tinggi. Ketika semua perintah Allah datang, kita amalkan. Apa yang dilarang oleh Allah, kita tinggalkan. Ya, jangan kayak orang taubat sambal. Tahu taubat sambal? Bikin dosa hari ini, kemudian taubat, bikin dosa lagi. Ya, kemudian dalam benaknya, oh Allah Maha Pengampun. Nauzubillah dari. Nah ini yang nggak boleh ya terbesit dalam benak kita. Jangan aji mumpung Allah Maha Pengampun gitu, bikin dosa seenaknya. Nauzubillah dari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Maha baik dalam perintahnya. Allah Subhanahu wa taala di dalam masalah perintah memerintahkan kepada kita laksanakan sekemampuan kita. Nabi menyampaikan, idza amartukum bisyai' fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku memerintahkan kalian sesuatu, maka laksanakan sesuai kemampuan kalian. Ya, mampu puasa sebulan, mampu puasa sunnah Senin Kamis, mampu menambah dengan puasa Ayyamul Bidnya, Ayyamul Bid ditambah. Salat yang kita mampu fardu saja. Kita bisa nambah qobliyah ba'diyah, laksanakan. Gak mampu yang lain gak masalah. Kita mampu sedekah tiap hari 1000, laksanakan. Ya, mending daripada yang gak pernah sedekah. Betul. Tapi dalam masalah larangan, ya, Nabi SAW menyampaikan, wa idza nahaitukum an syai' fajtanibuhu kullahu. Dan apabila aku melarang kalian sesuatu, maka tinggalkan semuanya. Karena Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang ini sudah berani melakukan sesuatu yang dilarang, berarti orang ini tidak menyadari bahwa orang ini menyadari tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Menyadari tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Karena orang yang takwa itu akan mencari-cari, kalau mau melakukan salah dan dosa, mencari tempat di mana tidak terlihat oleh Allah. Kira-kira Bapak Ibu tahu nggak tempat yang tidak terlihat oleh Allah? Ada nggak? Coba ibu-ibu ngumpet gitu, merasa aman di bawah ranjang, kelihatan sama Allah. Ya, di WC gitu, ya kelihatan. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Kalau ini kita tampilkan, kita masukkan dalam hati kita pas mau bikin dosa, aduh, Allah melihat gak jadi gitu. Ya. Nah, maka jangan salah. Karena kata Nabi SAW, la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang ketika melakukan perbuatan mencuri, ketika dia mencuri itu statusnya imannya sedang ditanggalkan, sedang dicopot dulu.
Ya, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wa idza taba ada imanuhu. Apabila dia bertobat, imannya balik lagi. Gitu. Ya. Jadi sejatinya hari ini siapapun di antara kita yang berani melakukan kemaksiatan, berani melakukan dosa, statusnya bukan dalam keadaan beriman. Makanya ini yang sangat diwanti-wantikan oleh para alim ulama. Jangan sampai kita merasa aman kalau kita melakukan salah dan dosa. Ditakutkan kita ini dipanggil, dicabut nyawa kita dalam melakukan dosa. Ini yang akan menjadikan kita tidak aman di kubur kita, tidak akan aman di alam-alam lainnya. Melakukan dosa belum sempat ditobatin, gitu ya. Kita banyak melihat berita-berita di televisi, pokoknya sangat memilukan. Ya. Padahal yang melakukannya sesama orang Islam dan sebagainya. Nah ini yang harus kita waspadai. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi pelopor kita khususnya bagi bapak-bapak, khususnya lagi ibu-ibu. Ibu-ibu kenal ya Siti Maryam. Kenal Siti Maryam. Siti Maryam itu anaknya Imran. Imran bapaknya, Siti Maryam masih di dalam perut. Yang masih di dalam perut, Imran meninggal. Jadi yatim dari mulai belum lahir, terus Siti Maryam. Kemudian istrinya itu Siti Hana. Beliau bernadar, ya Allah, inni nadartu laka ma fi batni muharraram fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernadar untuk apa yang ada di dalam perutku ini, ya, aku akan jadikan dia sebagai pemakmur Baitul Maqdis, gitu. Ya, kalau laki-laki, gitu. Maka singkat cerita Allah Subhanahu wa Ta'ala uji Siti Hana ini anaknya perempuan, gitu kan? Perempuan gimana? Nggak boleh ngurusin masjid. Kenapa? Karena bukan tugasnya. Nah akhirnya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Siti Maryam ini bapaknya orang soleh, ibunya orang solehah, maka yang lahir pun jadi solehah, gitu ya. Jadi sejarah anak soleh itu memang harus di atasnya solehah, gitu ya. Ini diantara babat, bibit dan bobotnya, gitu. Sehingga mungkin hari ini banyak yang ramai, gitu ya. Orang kalau nanam padi pasti panen padi, nggak ada orang nanam padi panen jagung, nggak ada ya. Apalagi nanamnya singkong, panennya jagung, kebalik gitu ya. Baik, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Siti Maryam ini pelopor perempuan takwa. Kenapa? Nabi Zakaria itu ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala isyarat ya untuk mengurusi, karena prosesnya itu di dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, Nabi Zakaria dan orang-orang yang pengurus di Baitul Maqdis itu, ya pengurus masjid Baitul Maqdis ini, mereka bikin sayembara. Jadi di antara 3 nama, di antaranya adalah Zakaria, siapa yang namanya kapal perahu-perahuannya itu kalau dihanyutkan ke sungai, kalau bertahan maka dia yang berhak untuk mengambil pengasuhan Siti Maryam. Maka singkat cerita, nama yang dihanyutkan, ya nama Nabi Zakaria ini bukan hanya saja berdiam di tempatnya, yang lain terbawa hanyut. Bukan hanya berdiam, tapi maju ke girang tuh, ke hulu ya, ke hulu. Kalau yang lain ke hilir, ini ke hulu. Padahal nggak normal kan kayak gitu. Akhirnya Nabi Zakaria lah yang diberikan wewenang untuk mengurusi daripada Siti Maryam, dan itu memang keponakannya. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, puncaknya adalah Siti Maryam ketika belia, ketika masuk usia remaja. Siti Maryam nggak pernah keluar rumah, nggak pernah ketemu dengan laki-laki, tapi subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala hantar buah-buahan yang bukan pada musimnya.
ada buah anggur, tapi bukan musim anggur. Ada buah yang lain, bukan musim buah tersebut. Maka Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, kok bisa kayak gini? Maka Siti Maryam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan jawaban. Ya, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ya. Nah, ini akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Nabi Zakaria menyadari bahwa Siti Maryam ini adalah orang solehah, ya. Maka Nabi Zakaria pada waktu itu umurnya sudah 120 kalau nggak salah. Istrinya 85. Coba Bapak Ibu tolong tolong cari di daerah apa nih Pak Ji? Di daerah Riau ini dua pasangan, suaminya 120, istrinya 85. Ada nggak yang cocok masih ngandung anak gitu? Ada nggak? Walaupun ada itu akan geger, ya nggak? Masuk berita gitu di kampung pulau, ya kan? Suaminya umur 120, udah bongkok, ya kan? Istrinya 85 tahun, gitu. Itu udah usia menopause gitu. Bukan usianya lagi, tapi subhanallah, dengan keberkahan, ketakwaan Siti Maryam, Nabi Zakaria diberikan isyarat oleh Allah Subhanahu wa taala nunggu sampai 120 tahun tidak punya anak. Akhirnya Nabi Zakaria bertawasul kepada Siti Maryam. Ya, ini Maryam ini bukan orang biasa. Maka langsung Nabi Zakaria meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jika Engkau mampu mendatangkan buah kepada Maryam bukan pada musimnya, maka Engkau kuasa mendatangkan anak bukan pada usianya untuk mengandung." Tuh, betul kan kayak gitu. Ya, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini puncak. Ketika orang punya ketakwaan tinggi, maka apa yang menjadi mustahil akan mungkin terjadi datang kepada kita. Yang tadinya mungkin gak ada gambaran, susah kayaknya ini. Tapi karena kita takwa kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semuanya menjadi mudah, semuanya jadi mungkin gitu. Ya. Nah, maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, Bapak Ibu dan dirahmati Allah, orang takwa ini adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa gandengkan dengan predikat iman tadi. Di dalam ayat-ayat disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Karena apa? Tidak dikatakan orang takwa kalau tidak beriman. Betul. Dan tidak sempurna iman seseorang kalau tidak dibarengi dengan takwa. Ada orang mengaku beriman, Bapak beriman, Bu beriman saya gitu. Tapi masih senang dosa, kagak pernah sholat, puasa kagak, zakat ogah, ya haji apalagi gitu ya. Ngapain buang-buang duit katanya gitu. Naudzubillah. Ya, padahal Allah berjanji tuh melalui lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan miskin orang yang ibadah haji. Makanya jangan heran kalau Pak Haji Allah buka rezekinya gitu ya, mungkin nanti ibu-ibu dan kita semua diizinkan oleh Allah Ta'ala menunaikan ibadah haji. Janji Allah tidak akan miskin orang yang ibadah haji, ya, karena dia sudah berkorban untuk Allah, masa Allah tidak mau memberikan balasannya gitu ya. Dan saya orang yang paling jarang gitu menemukan haji itu kehidupannya miskin, rata-rata kaya semua gitu. Kalaupun nggak kaya, dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian buah daripada ketakwaan kita ini sudah dijelaskan banyak yang di dalam Al-Qur'an. Di antaranya, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, ya. Kemudian innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang takwa. Jadi kalau orang takwa ini jangan khawatir, karena langkahnya dibimbing oleh Allah, lisannya dibimbing oleh Allah, tindakannya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pernah dengar kisah Uwais Al-Qarni, orang Yaman, jauh dari Madinah, ya. Saya ketika belajar di Yaman itu, kalau mau ke Mekah Madinah ini, kalau pakai
darat ya, kalau pakai bis itu 25 jam kurang lebih 25 jam ya, dan itu tanpa macet ya. Kalau pakai pesawat itu lebih cepat. Nah, maka Uwais Al-Qarni ini kalaupun orang miskin tapi soleh, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking takwanya, kabar tentang Uwais Al-Qarni ini sampai ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan ya bahwa akan datang, bahkan Nabi sebelum meninggal itu Nabi berwasiat kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, wahai Abu Bakar, wahai Umar, jika nanti datang Uwais Al-Qarni, jika nanti datang Uwais, maka mintalah doa kepadanya, karena doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarni ya. Harusnya kan kalau kita mikir kebalik gitu, Abu Bakar, Umar ini menjadi khalifah Rasulullah, harusnya kan Uwais Al-Qarni yang minta. Tapi subhanallah, ketakwaan Uwais Al-Qarni, kecintaannya kepada Nabi SAW, tapi di sisi lain beliau punya seorang ibu yang sudah tua renta buta, kan gitu ya Bu. Nah, maka Bapak yang dirahmati Allah, yang terlebih lagi bagi orang takwa ini, kita akan senantiasa diberikan jalan keluar dari segala urusan kita. Kita akan dimudahkan urusan kita. Terlebih nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga yang luasnya sejauh mata memandang. Ya, tadi dibacakan di dalam mukadimah, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina makanan taqiyya. Itulah surga yang dijanjikan ya bagi hamba-hambaku yang bertakwa. Di dalam surat Muhammad disebutkan bahwa di dalam surga itu ada 4 sungai. Satu, sungai air putih yang rasanya tidak payau. Ada sungai susu yang tidak akan pernah basi. Yang ketiga, ada sungai madu yang tidak lengket. Yang keempat, sungai arak yang tidak akan memabukkan peminumnya. Dan di surga, semua kenikmatan, baik makanan ataupun minuman, sekali makan enak, kedua kalinya lezat, ketiga kalinya ketagihan, keempat kalinya lupa segala-galanya. Di surga. Coba ibu di dunia minum susu 1 gelas kenyang, 2 gelas mual, 3 gelas muntah, ya kan? 4 gelas pingsan, ya kan? Itu di dunia. Kalau di surga, subhanallah, di surga itu lakum ma tashtahun wa lakum fiha ma tu'adun, ya. Sesuai apa yang kita inginkan di surga akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala yang baik-baik ya. Kemudian dan dijanjikan, bahkan di sana tidak diizinkan ahli surga itu capek-capek ya. Kenapa tidak diizinkan? Karena nggak boleh capek memang penduduk surga itu. Kalau misalkan ibu-ibu melihat ada pohon berbuah dan ingin memetik buahnya, ibu-ibu nggak dibolehkan untuk manjat ya. Buah tinggi, manjat gitu. Ntar kalau meninggal gimana? Ya, masuk berita yang nonton ahli neraka. Wah, ada ahli surga jatuh dari pohon, nggak lucu gitu ya. Maka dijadikan khidmat, pelayanan di surga itu bagi orang takwa. Gimana? Ada buah langsung merunduk. Kita mah tinggal metik aja gitu ya. Siapa yang mau masuk surga, Bu? Kapan, Bu? Besok Pak Ustadz, saya deg-degan ini, ntar ada kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita cita-cita mau masuk surga semua, amin ya rabbal alamin. Ya, kemudian Bapak Ibu dan mati Allah Subhanahu wa taala, di surga itu puncaknya kenikmatan semua. Ya, puncak kenikmatan. Apalagi untuk bapak-bapak ini. Ya bapak ya. Untuk bapak ini ya disiapkan satu kamar surga ini 70 ranjang. Setiap ranjang ada 70 bidadari. Siapa Yusuf? Ya. Dan di sana itu tidak ada yang namanya cemburu-cemburuan. Ya. Jadi kalau misalkan nanti ibu-ibu dikumpulkan dengan suaminya di surga, amin. Ya rabbal alamin ya. Nanti misalkan dikasih hadiah bidadari, nanti gak akan cemburu. Kenapa? Karena memang Allah Subhanahu wa taala bersihkan dari hati ahli surga ini rasa benci, rasa dendam, rasa hasud dan sebagainya. Tidak ada yang namanya sifat-sifat buruk di ahli surga. Maka indah di sana, ya. Nah, terakhir
bagi ahli surga ini ada namanya pasar Jumat, Bu. Pasar Jumat. Pasar Jumat ini indah. Ketika ada penghuni surga mau ke pasar Jumat, pas mau masuk ke perbatasan pasar Jumat, ada angin yang semilir. Gitu. Ketika ahli surga ini sudah terkena angin di pasar Jumat tadi, ya, maka muka ahli surga ini bertambah makin ganteng. Gitu. Makin ganteng. Maka ketika pulang dari pasar Jumat, bawa belanjaannya dan sebagainya, istrinya nanti akan terheran-heran, ya, ini suamiku, gitu, ya gituin, ya, iya ini suamimu, gitu. Perasaan tadi nggak kayak gini, gitu, ya. Ternyata Bapak Ibu, yang di dalam riwayatnya itu disebutkan, bukan hanya diperbaiki itu suaminya yang berangkat ke pasar Jumat saja, tapi istrinya yang ditinggalkan pun dihiasi oleh Allah Ta'ala makin cantik lagi. Subhanallah. Ya, saya yang menyampaikan juga gerget ingin ke surga cepat-cepat, cuman nggak boleh. Surga neraka dibuka setelah hari kiamat. Jadi yang meninggal kemarin, meninggal setahun sebelumnya, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, mereka masih nunggu, ya. Jadi surga neraka hari ini masih kosong. Orang soleh hari ini disimpan di Iliyin, di alam barzah. Yang jahat juga disimpan di Sijin, gitu. Cuman memang sama dijamu juga, ya, gitu. Yang orang-orang jahatnya, yang tidak solehnya, ya disiksa juga, gitu, sampai ketemu hari kiamat kayak gitu. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan kita menyambut dan mengarungi bulan suci Ramadan dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketakwaan kepada Allah taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan semoga semua amal ibadah kita, baik yang sunnah ataupun yang fardhunya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.